Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa peserta mata kuliah komunikasi dan media. Pada topik pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip komunikasi. Nah, sebenarnya apa dan mengapa kita perlu belajar tentang prinsip komunikasi, ya? Prinsip komunikasi itu ada 12 yang kita ambil referensinya dari tulisan Profesor Deddy Mulyana MA PhD dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi. Ya, mengapa kita perlu mempelajari tentang prinsip komunikasi itu? Jadi, pentingnya bagi mahasiswa DKV terutama, karena dengan kita memahami kedua belas prinsip komunikasi ini, kita akan mengetahui, mengerti bagaimana prinsip-prinsip bekerja dalam proses komunikasi, baik itu komunikasi interpersonal antar dua orang maupun komunikasi publik, organisasi. Karena di sini Anda sebagai mahasiswa nantinya akan merancang sebuah desain ya yang diimplementasikan kepada beberapa media. Contohnya iklan misalkan. Anda membuat iklan cetak ya, iklan billboard. Nah, Anda harus paham, memahami bahwasannya Anda bekerja dalam sebuah desain visual di mana di dalamnya bekerja ilmu semiotika dan juga ada prinsip-prinsip komunikasi. Nah, ketika Anda memahami kedua belas prinsip komunikasi ini, harapannya Anda dapat merancang konsep visual Anda dengan lebih hati-hati, dengan lebih waspada supaya tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahan dalam menyampaikan pesan. Seperti itu ya. Baik, apa saja prinsip dalam komunikasi? Ya. Ada 12, yang pertama adalah komunikasi sebagai proses simbolik. Apa itu? Ada 3 istilah, icon, indeks, dan simbol. Ketiganya sebagai bahasa tanda yang menggunakan komunikasi secara visual. Anda harus dapat membedakan ketiga istilah ini. Apa itu icon, indeks, dan simbol? Karena masing-masing ini berbeda maknanya. Ya, yang pertama simbol, yaitu tanda berdasarkan konvensi atau kesepakatan, peraturan, atau perjanjian yang disepakati bersama. Disepakati oleh siapa? Disepakati oleh masyarakat atau orang-orang pada wilayah atau daerah tertentu. Nah, simbol ini berada pada ranah konotatif, ya, sedangkan icon merupakan ranah denotatif. Contoh dari lambang atau simbol, ya, adalah tampak pada gambar berikut ini. Ya, Lady Diana adalah simbol dari kecantikan abadi. Misalnya ya. Jadi ada seseorang di wilayah tertentu, daerah tertentu sepakat bahwa simbol kecantikan abadi dilambangkan dengan wajah Putri Diana. Ya. Contoh lainnya lagi adalah simbol bendera kuning. Bendera kuning, jika Anda lewat di sebuah depan gang, kemudian di gang tersebut menancap sebuah bendera kuning, maka bisa dimaknai bahwa di gang tersebut ada seseorang yang meninggal. Ya. Kenapa bendera kuning itu dilambangkan sebagai kematian, tanda kematian? Nah, itu adalah sebuah konsensus atau kesepakatan dari masyarakat daerah tertentu. Ya, utamanya di Indonesia kita menyepakati kalau ada bendera kuning, maka itu adalah lambang atau simbol dari kematian. Contoh lainnya adalah lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika dengan perisai yang ada di dadanya. Ada 5 sila dan masing-masing sila itu memiliki lambang atau simbol masing-masing ya. Sila 1, 2, 3, 4, dan 5 dilambangkan dengan lambang yang tampak pada
burung Garuda. Nah, begitupun juga dengan lambang-lambang atau simbol yang lain. Ya, itu adalah simbol. Jadi harus ada kesepakatan atau konsensus dari sebuah masyarakat terhadap lambang tersebut dan maknanya disepakati oleh masyarakat tertentu. Nah, seperti juga contohnya brand ambassador, ya. Anggun C. Sasmi menjadi brand ambassador dari shampoo Pantene. Shampoo Pantene di sini pesannya, komunikasinya adalah sebuah brand shampoo yang bisa membuat rambut itu kuat, strong, ya, tidak mudah rontok. Nah, ada kesamaan pesan antara pesan yang ingin disampaikan dalam brand Pantene, ya, ini ada kesamaan dengan profil dari Anggun C. Sasmi. Maka Anggun C. Sasmi ini adalah lambang atau simbol dari produk Pantene, melambangkan kekuatan, ya, tidak mudah patah dalam artian semangatnya kalau itu di profil manusia dan sebagainya. Ada kesamaan karakter antara produk dengan brand ambasadornya. Maka saya ulangi, Anggun C. Sasmi adalah lambang atau simbol dari produk Pantene. Seperti itu. Nah, sifat lambang ada beberapa. Pertama, sembarang, ya, mana suka atau sewenang-wenang. Contoh makanan, dandanan, tempat tinggal, pekerjaan. Contohnya seperti ini. Misalkan ada seorang mahasiswa memakai sepatu Vans, merek Vans. Sepatu dengan merek Vans itu orang akan mempersepsikan produk ini atau brand ini adalah brand dengan kelas menengah ke atas. Nah, suatu saat ada mahasiswa yang memakai sepatu merek Vans tapi itu palsu, imitasi. Ya, maka orang mempersepsikan akan berubah, standar ekonomi sosial bagi orang tersebut akan berubah. Oh, ternyata mahasiswa tersebut bukan lagi menengah atas, tapi ternyata menengah bawah karena merek sepatu Vans yang dipakai itu adalah merek imitasi atau KW, seperti itu. Ya. Nah, kemudian sifat lambang yang kedua adalah tidak memiliki makna sebenarnya. Lambang itu, ya, lambang yang kita bisa lihat secara visual, kan, itu sebenarnya tidak memiliki makna. Tetapi kitalah manusia yang memberi makna. Ya, contoh makna angka-angka di berbagai negara. Angka 8, 4, 9, 13 itu memiliki makna sendiri-sendiri, ya. Di kebudayaan Cina, ya, Feng Shui, ya, angka 4 dilambangkan sebagai angka yang membawa petaka. Oleh karena itu, ya, berdasarkan Feng Shui, kalau orang membangun sebuah gedung, maka lantai 4, ya, di dalam liftnya itu tidak dituliskan angka 4. Karena angka 4 dianggap membawa petaka. Maka angka 4 di tombol lift itu diganti dengan angka 3A biasanya. Angka 13. Ya, sebagian orang menganggap bahwa angka 13 itu adalah angka keramat. Ya. Bangsal 13 dan sebagainya. Yang mistis dan sebagainya. Nah, sebenarnya angka-angka itu sendiri dari referen atau objeknya itu tidak memiliki makna tertentu, ya. Yang memberi makna itu adalah kita, manusia, yang memaknai lambang tersebut. Kemudian sifat lambang berikutnya adalah bervariasi dari budaya, tempat, dan konteks waktu satu ke yang lain. Contohnya adalah ini, istilah hot misalnya. Hot kalau dalam bahasa Inggris artinya kan panas, ya, panas dalam arti harfiah itu panas, iklimnya panas, suhunya panas sehingga orang berkeringat. Tapi makna kata hot ketika dipakai dalam suatu kalimat tertentu yang mengucapkan itu beda orangnya, ditujukan kepada orang yang berbeda juga, maka makna hot ini bisa bergeser. Contohnya seperti ini, misalkan ada cewek, ya,
ada seorang gadis melihat seorang pria tampan. Kemudian dia berucap, "Oh, he's really hot." Maka hot di sini bukan berarti lagi bahwa si pria itu panas gitu ya, panas dalam arti keringetan, panas bersuhu panas, tidak, tapi bisa berarti he's so sexy, he's so amazing, seperti itu. Dan juga contoh misalkan lucu ya, lucu ini juga dari konteks waktu ada pergeseran makna ya. Lucu kalau arti harfiahnya lucu ya yang menggelikan, sesuatu yang menggelikan gitu. Ini kamu lucu banget, artinya orang itu lucu, punya daya humor dan sebagainya. Tapi ternyata semakin kesini berjalannya waktu, istilah lucu itu mengalami pergeseran makna. Lucu bukan berarti lagi sebagai humoris, menggelikan, tapi berarti bagus atau cakep gitu. Sama lagi contohnya, ada cewek melihat cowok tampan, ih dia lucu banget. Lucu itu artinya apa? Ganteng, yang imut, yang cute gitu. Nah, ada pergeseran makna. Kemudian cewek lagi jalan-jalan belanja, lihat baju-baju yang bagus-bagus, yang cakep-cakep. Terus komentar yang diucapkan adalah, ih bajunya lucu-lucu. Nah, bukan berarti baju itu punya rasa humor kan, dan menggelikan, bukan. Tapi maksudnya adalah bahwa baju-baju di toko tersebut bagus-bagus gitu. Ya, itu adalah sifat lambang, bervariasi dari budaya, tempat, dan konteks waktu satu ke yang lain. Kemudian berkat kemampuan menggunakan lambang baik dalam penyandian atau penyandian balik, manusia dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan meski lintas generasi yang terpisah waktu ratusan tahun. Ya, dengan adanya kemampuan manusia untuk menciptakan sebuah lambang-lambang atau simbol tertentu, kita bisa berkomunikasi, berbagi pengalaman dan pengetahuan meskipun ilmu pengetahuan tersebut diproduksi di ratusan tahun yang lalu atau generasi lampau. Ya, contohnya kita tahu Hotkufi dalam kodifikasi penulisan Al-Quran. Ya. Di agama Islam, Al-Quran menjadi pedoman, yaitu sebagai wahyu yang diturunkan kepada umat manusia. Ya, Al-Quran ini sendiri diwahyukan kepada Rasul Muhammad di abad ke-5 Masehi. Ya. Di saat itu, Rasul Muhammad menggalakkan budaya menulis khat dari wahyu yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia itu dituliskan dalam khat. Ya. Awalnya sebelum khat kufi ini berkembang dari namanya khat anbar. Ya. Kemudian berkembang di khat kufi ini. Nah, ini adalah khat atau tulisan Arab di kala itu, ya, sebelum kita sekarang memakai khat Utsmani. Nah, dahulu kala Rasul menunjuk para kutab itu adalah istilah bagi para penulis Al-Quran, ya, yang memiliki kemampuan tulis menulis. Salah satunya yang paling terkenal adalah Zaid bin Sabit. Ya, jadi setiap wahyu yang diturunkan saat itu dituliskan dalam sebuah lambang-lambang atau simbol, yaitu tulisan Arab yang berbentuk khat kufi, ya, dalam kaligrafi Arab seperti ini. Nah, kemudian berkembang dan seterusnya hingga pembukuan Al-Quran sampai pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dan berkembang sampai sekarang seperti itu. Sehingga apa? Sehingga umat
Islam ya bisa membaca wahyu Al-Quran, wahyu Tuhan dalam Al-Quran itu ya berkat penulisan atau lambang-lambang, simbol-simbol yang dituliskan oleh para sahabat dalam sebuah kitab ini. Seperti itu. Nah, contoh lain, lambang atau simbol produksi manusia, ya, di mana kita bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan meskipun dari generasi ratusan atau bahkan berabad-abad, ribuan tahun yang lalu. Contohnya ini adalah hieroglif di Mesir. Ya. Hieroglif ini adalah sebuah tulisan lambang, simbol yang diproduksi oleh masyarakat Mesir kuno sejak 3000 tahun sebelum Masehi dan terus digunakan hingga 3000 tahun kemudian. Nah, dari sejak zaman dahulu ya, manusia itu ternyata berkomunikasi lewat lambang dan simbol, dan lambang dan simbol hieroglif ini sudah disepakati konsensus oleh masyarakat Mesir pada saat itu, di mana Anda bisa lihat di sini gambar-gambar tertentu melambangkan makna verbalnya ya. Jadi visual tertentu melambangkan makna verbalnya, angka-angka dan sebagainya dituliskan dalam lambang dan simbol. Sehingga apa? Apa yang bisa kita pelajari? Bahwasannya ada berbagai ilmu pengetahuan tentang bagaimana piawainya masyarakat Mesir kuno itu untuk membalsem para mayat atau jenazah sehingga awet bisa sampai sekarang ya. Itu semua dituliskan dalam kebudayaan mereka lewat lambang dan tulisan. Beralih dari simbol, kita akan membahas tentang icon. Icon adalah tanda yang paling sederhana. Icon merupakan tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Dan icon cenderung hanya menyederhanakan bentuk, tetapi mencoba menampilkan bagian yang paling esensial dari bentuk tersebut. Jadi icon itu adalah representasi dari objek yang diacu, ya, dengan penyederhanaan, dengan tidak meninggalkan karakteristik utamanya. Contohnya trompet. Icon ini yang Anda lihat ada gambar trompet ya, kemudian rokok, ini berarti dia icon dari batang rokok yang sesungguhnya. Contoh lainnya dari icon adalah apa? Patung. Ya. Patung Marilyn Monroe yang ada di Museum Madame Tussauds. Nah, patungnya itu adalah icon dari Marilyn Monroe-nya. Ya, di sini patung Soekarno dan Hatta. Maka patung ini adalah icon dari Soekarno dan Hatta. Ya, jadi patungnya ini adalah icon, makna denotatif, makna yang sebenarnya. Foto kita di KTP atau foto kita yang ada di Instagram, foto-foto tersebut, gambar tersebut adalah icon dari diri kita. Ya, itu bedanya dengan lambang. Ya, kalau lambang itu ada pemaknaan, maknanya berbeda dari referen atau objek yang diacu. Sedangkan kalau icon itu sama persis representasi dari objek yang dituju atau referen. Nah, kemudian pertanyaannya, Anda sangat dekat dengan istilah logo. Dan Anda di sini di DKV juga belajar merancang apa itu logo, bagaimana merancang logo. Sudah ada logo-logo yang Anda rancang di tugas sebelumnya. Pertanyaannya, logo itu simbol atau icon? Silakan Anda jawab. Ya, setelah simbol dan icon ada istilah tadi yang ketiga adalah indeks. Indeks diterjemahkan secara literal sebagai some sensory feature atau sesuatu yang dapat dilihat, didengar, atau mudah tercium baunya yang kemudian menghubungkannya dengan objek tertentu. Munculnya indeks sebagai bentuk sebab akibat. Indeks selalu dipahami berdasarkan frekuensi kemunculannya. Semakin sering suatu tanda muncul dan diikuti oleh peristiwa lainnya atau kehadiran objek tertentu, maka semakin hafal manusia tersebut terhadap indeks. Ya, contohnya
adalah awan yang gelap dipahami sebagai tanda atau indeks akan datangnya hujan. Ya, maka awan adalah indeks, awan gelap adalah indeks akan datang hujan. Ya, ada sebab akibat. Kemudian contoh lainnya lagi asap. Asap adalah indeks dari api. Karena tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Ya. Maka ketika orang melihat ada asap, maka orang akan berpikir, loh, ini ada api, ada sesuatu yang terbakar. Dari mana datangnya? Nah, ya. Jadi ada sebuah gejala atau simptom di sini dalam indeks itu. Ya. Kemudian contoh lainnya adalah bagi ikan, laut atau situasi air yang lebih terang karena cahaya menandakan daerah itu lebih hangat. Asumsinya dekat dengan cahaya matahari. Contoh 3, ada jejak binatang. Nah, maka bisa dipahami para pemburu sehingga dapat mengenali binatang apa yang baru saja melewati daerah tersebut. Jadi jejak binatang itu sendiri adalah indeks dari adanya binatang yang baru saja lewat di daerah tersebut. Dialek dalam berbahasa bisa dipahami sebagai tanda bahwa seseorang berasal dari wilayah tertentu atau dialek Jawa, bahasa Inggris dari Amerika atau dari British dan lain-lain. Ya. Jadi indeks itu ada sebab akibat. Awan gelap, oke, berarti tandanya akan hujan. Indeks akan hujan. Api, asap, indeks dari api. Nah, tapi berbeda lagi jika asap itu dimaknai sebagai lambang perintah untuk berkumpul. Misalkan dalam budaya suku primitif, jika ada asap berarti kepala suku menginstruksikan kepada rakyatnya tanda untuk berkumpul. Nah, ini maka asap di sini bukan lagi sebagai indeks, tapi asap di sini adalah sebagai lambang. Karena ada kesepakatan dari suku tersebut bahwa asap merupakan lambang perintah untuk berkumpul di tempat tertentu. Ini contoh dalam iklan. Ya. Kita lihat di sini, ini adalah iklan dari Greenpeace dengan tagline-nya, "Don't suck the life from our oceans." Ya. Bisa kita maknai adalah di sini mereka kampanye tentang stop penggunaan sampah plastik, utamanya adalah stop penggunaan sedotan plastik. Sedotan yang kita pakai untuk minum, sedotan plastik yang biasa kita pakai untuk minum ini, ternyata ya itu bisa menyebabkan kematian hewan-hewan laut seperti penyu, ya, kemudian ikan dan fauna-fauna lain. Ya, ketika kita melihat di sini kesannya sangat miris sekali ya. Kita seolah-olah sedang menyedot nyawa mereka. Baik, dari prinsip 1 kita beralih ke prinsip 2. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Ya. Setiap perilaku kita, mau kita berpose, bergaya, bergestur apapun itu akan memiliki potensi komunikasi. Meskipun kita hanya diam, atau waktu kita tidur pun kita tidak bergerak, tidak mengucapkan apa-apa, itu berpotensi adanya proses komunikasi. Karena apa? Misalkan saya sedang tidur di kamar malam tidur, saya tidak berkata apa-apa, tidak bergerak, tidak melakukan aktivitas apapun, tapi ketika suami saya datang melihat, oh ternyata istriku kecapean, aku terlihat nih dari ekspresi mukanya waktu tidur kecapean, oke, aku akan masuk kamar dengan pelan-pelan. Nah,
meskipun kita tidak berperilaku atau berkata apapun, ternyata perilaku kita itu mempunyai potensi komunikasi. Ya, kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Seperti itu. Orang lain bisa menafsirkan dari perilaku kita, meskipun kita tidak berbuat apa-apa dan berkata apa-apa. Contohnya ini ya. Siapakah dia? Dia bernama Syarbat Gula. Dia adalah seorang wanita Afghanistan yang terdampak perang di sana. Ya, foto ini begitu karismatik dan begitu populer karena dia wajahnya ini menghiasi menjadi desain sampul National Geographic yang dipotret oleh Steve McCurry saat itu di tahun 1985. Ya, dia dipotret yang dia sedang berhijab berkerudung merah. Ya, dia dipotret saat usia 12 tahun di camp pengungsi Afghanistan, ya, di Pakistan. Dia mengungsi di Pakistan saat itu. Nah, foto ini menjadi sangat menarik karena ketajaman dari sorotan matanya yang sangat indah berwarna hijau ini sampai-sampai disandingkan dengan sorotan Mona Lisa. Ya. Foto ini sangat populer di tahun 1985 karena dari sorotan matanya yang sangat tajam ini orang bisa memaknai tertentu, meskipun Syarbat Gula di sini tidak berucap apa-apa, hanya dipotret, ya, diam, still foto ini, ya, tapi orang dengan melihat latar belakangnya, dia adalah seorang gadis kecil korban dari peperangan, ya, orang bisa memaknai foto ini dengan berbagai macam asumsi dan persepsi. Ada yang mempersepsikan ketegasan atau struggle, ya, daya juang hidup seorang anak di korban peperangan, kemudian ada yang memaknai dan sebagainya. Banyak makna di sini, banyak interpretasi orang ketika melihat foto ini, ya. Nah, kemudian foto yang di sebelahnya yang berkerudung ungu, ini adalah Syarbat Gula di tahun 2002. Karena sejak tahun 85 Syarbat Gula tidak pernah lagi diliput oleh wartawan dan oleh media apapun. Kemudian di tahun 2002 dia ditemukan kembali. Dia sudah beranak 2 dan kondisinya pun masih sama. Dan dia dipotret kembali di tahun 2002 dengan ekspresi yang sedemikian rupa, ya, dengan pose yang mirip, dengan tatapan mata yang hampir sama. Nah, ini ya, perilaku ini tadi ya memenuhi prinsip yang kedua. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Ekspresi kita, perilaku kita, gaya bahasa kita, cara berkomunikasi, cara berbicara, cara berpakaian kita, itu semuanya memiliki potensi komunikasi. Ya, prinsip yang ketiga yaitu komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Apa yang dimaksud ya? Prinsip yang ketiga ini yaitu ketika kita berbicara secara verbal, kalimat yang terucap ya, itu bekerja di dalam dimensi isinya, sedangkan dimensi hubungan lebih kepada komunikasi nonverbalnya. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman lihat ada film AADC, ada adegan Cinta bilang ke Rangga, yang kamu lakuin ke aku itu jahat. Nah, kata-kata itu ya, itu berlaku di dimensi isi. Sedangkan dimensi hubungannya adalah komunikasi nonverbalnya. Apa itu? Nada yang diucapkan oleh si Dian, ya, ekspresi yang tampak di mukanya si Dian, ya, dan sebagainya. Gitu.
Dimensi isi, ya tadi saya ulangi, disandi secara verbal, sementara dimensi hubungan disandi secara nonverbal. Contoh lainnya lagi ya, ada kalimat misalkan, kamu nakal banget, ya. Kamu nakal banget secara verbal, ya, maka artinya adalah nakal, makna denotasinya adalah dia berbuat salah, ya, konotasinya negatif. Tapi ketika kalimat tersebut diucapkan dengan gestur yang berbeda, terus kemudian nada bicaranya dengan sedikit lembut atau manja, ih kamu nakal, misalkan gitu. Dan yang bicara itu ya gadis dengan tampilan yang sensual seperti itu, maka kalimat itu tadi bukan berarti konotasinya nakal dalam artian berbuat salah gitu ya, tapi sesuatu yang genit dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip yang ketiga itu ya. Jadi komunikasi ada dimensi isi dan dimensi hubungan, tergantung dari hubungan komunikator dengan komunikannya. Ya, kalimat itu bisa berbeda tergantung hubungan dari kedua orang tersebut, apakah akrab ataukah tidak akrab, maka kalimat ini memiliki makna yang berbeda. Prinsip yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Ya, ada yang disengaja banget, ada nggak sengaja, ya, atau yang tidak sengaja sama sekali, ya. Tetapi perlu diketahui, komunikasi dikatakan sudah berlangsung jika sudah ada penafsiran oleh si komunikan, ya, atau penerima pesan, meski komunikator itu tidak sengaja mengirimkan pesan tersebut. Ya, contohnya dalam hal kita berpakaian, ya, kita berpakaian, misalkan orang berpakaian hitam-hitam, ya, hitam-hitam, pakai jilbab hitam, bawa kemeja hitam, terus nggak sengaja juga bawahannya juga hitam. Bagi si mahasiswa tersebut waktu pakai baju hitam-hitam pergi ke kampus, dia nggak sengaja, artinya ya udah karena yang ada baju itu ya udah dipakai aja. Tapi ketika orang melihat ada mahasiswa kok pakai hitam-hitam, apa ini? Emangnya ada temennya yang meninggal ya? Nah, ada penafsiran di sana. Padahal dari komunikator si mahasiswa tersebut yang tidak sengaja memakai atribut demikian, ya. Maka oleh karena itu komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Pesannya tersebut sengaja dikirim seperti itu atau tidak sengaja, atau bahkan dalam taraf yang sedang. Ini contoh iklan Axe, ya, parfum untuk laki-laki. Kita bisa baca komunikasi verbalnya di sana, part good, part bad, that's men's essence, new X essence. Ya, bisa lihat di sana, ya, ada seorang wanita berjalan dengan seorang pria, setengah badan atasnya, ekspresinya saling ketawa, tapi di sini anehnya si pria hanya atasnya saja ya, bagian tubuh bagian atas, sedangkan yang bagian tubuh bagian bawahnya yang pakai celana jeans itu tertinggal di depan toko lingerie, ya, di sini lingerie, pakaian dalam wanita. Kita bisa mempersepsikan nih dari bantuan teksnya itu ya, ada bagian yang baik, ada bagian yang buruk, ya itulah fitrahnya seorang laki-laki ya. Laki-laki mungkin di kepalanya bagian atasnya, pikirannya itu dia bisa, hatinya bagian atas tuh apa sih, ada hati, perasaan di sana itu bersama seorang wanita yang dirangkulnya. Tapi bagian bawah tubuhnya itu tertinggal di depan patung yang memakai pakaian lingerie. Nah, ini dia memakai prinsip ini ya, berbagai tingkat kesengajaan di sini. Ini contoh lain dari iklan X ya. Karena kita lihat iklan X di sini dia pesannya ya, konsepnya itu melalui sensualitas ya.
Di sini kita lihat beberapa iklan versi iklan dari Axe. Ini ada bidadari ya yang turun dari langit kemudian menimpa kasur hingga jebol akibat dari laki-laki yang menggunakan parfum Axe. Ya, jadi laki-laki ini nggak sengaja ataukah sengaja memakai parfum Axe ini untuk menggait bidadari. Gitu. Jadi berbagai tingkat kesengajaan. Ya, jadi prinsip ini bisa dipakai dalam merancang sebuah iklan. Nah, apakah kesengajaan menjadi syarat mutlak bagi seseorang berkomunikasi? Jawabannya tentu saja tidak. Ya, karena seperti yang saya contohkan tadi, ya, orang tidak sengaja memakai baju dengan warna tertentu, dia tidak sengaja memakai itu, tapi orang lain bisa menafsirkan hal yang berbeda atau hal yang tertentu, gitu ya. Nah, prinsip yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Ya. Makna pesan tergantung pada konteks fisik dan ruang, iklim, suhu, intensitas cahaya, dan sebagainya, waktu, sosial, dan psikologis. Itu sangat berperan atau berpengaruh sekali terhadap makna dari pesan. Ya. Maka oleh karena itu kita harus benar-benar memahami makna-makna yang berlaku di masyarakat. Ya, kita perhatikan di sini ada iklan dari Sherlock, ya, sebuah sistem keamanan bagi kendaraan. Di sini terlihat ada dua kendaraan sedan dan kemudian yang belakangnya ada dua mobil di sini. Yang satunya yang mobil sedan tersorot lampu sangat terang, sedangkan yang belakang tidak. Stay in the shadows, begitu bunyi tagline-nya. Ya, kemudian ada lambangnya Sherlock di situ, kepiting. Nah, mobil sedan yang depan yang dia tersorot lampu itu dia tidak di kacanya itu dia tidak ada stiker Sherlock, sedangkan yang belakang, mobil yang belakang yang biru itu di kacanya ada stiker Sherlock kepiting. Artinya apa? Ya, mobil dengan stiker Sherlock kepiting ini dia anti maling. Artinya mobil yang berwarna biru yang di belakang itu karena dia dilindungi oleh sistem Sherlock ini, maka dia anti maling, tidak dicuri. Ya, anti maling. Pencuri tidak mungkin mendekati mobil ini. Makanya tagline-nya stay in the shadow, tetap di bayangan aja. Karena dia tidak akan terhighlight oleh si pencuri. Sedangkan pencuri justru akan perhatiannya akan tertuju pada si sedan ini karena dia tidak dilengkapi dengan sistem keamanan dari Sherlock. Maka cahaya di sini itu menentukan pesan dari iklan ini ya. Cahaya yang disorot oleh lampu yang menyorot ke arah mobil sedan ini itu ada makna di balik sorotannya itu ya. Sorotannya ini berarti adalah sorotan dari maling. Maka maling ini akan fokus kepada mobil sedan ini, lebih tertarik untuk mencuri mobil sedan ini dibanding mobil biru yang sudah dilengkapi dengan Sherlock system. Seperti itu ya. Contoh lain lagi di iklan teh Sariwangi berani bicarakan isi hatimu. Beberapa waktu lalu di TVC ini ada seorang gadis yang ingin nonton konser, tapi dia tidak berani bicara ke ayahnya saat mau pamit pergi konser sama ayahnya. Ibunya membuatkan teh ya, mengajak ayahnya untuk minum teh. Setelah minum teh baru si gadis ini berani mengutarakan isi hatinya. Ayah, aku boleh nggak nonton konser? Nah, kemudian ayahnya ya yang awalnya itu mau marah gitu, nggak boleh kecuali ayah yang nganterin gitu. Jadi mari ngeteh, mari bicara. Pesan yang ingin disampaikan adalah
ya, menghangatkan atau mencairkan suasana, ya, berani bicarakan isi hatimu dengan ngeteh dulu yuk, biar suasananya hangat. Jadi kalau ayahnya tadi yang maunya marah-marah, ketika diajak ngeteh, hatinya jadi hangat, jadi luluh, dan mengizinkan si anak gadisnya untuk nonton konser, seperti itu, ya. Jadi ini adalah contoh dari prinsip yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu, ya. Kalau yang ini adalah yang Teh Sariwangi, contohnya dalam konteks waktu, ya, waktu, dimana ketika kita berkomunikasi bicara beda waktu saja itu bermakna lain, ya. Contoh lagi di konteks waktu, ya, telepon yang berdering di malam hari itu berbeda maknanya dengan telepon yang berdering di siang hari. Kalau ada telepon di malam hari berdering tengah malam, ya, handphone kita berbunyi, itu kita persepsinya apa? Waduh, siapa nih yang telepon? Ada kabar apa nih? Pasti beritanya urgent. Atau siapa nih? Pikirannya udah yang enggak gitu, yang konotasinya negatif gitu, asumsinya. Jangan-jangan ada yang kecelakaan, jangan-jangan ada yang masuk rumah sakit, jangan-jangan apa gitu. Kita persepsinya beda dengan dari telepon yang terjadi di siang hari. Oh, biasa aja gitu. Nah, ini adalah prinsip komunikasi, yaitu ya tadi yang bekerja dalam konteks ruang dan waktu. Prinsip yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi, ya. Kalau kita berbicara dengan orang lain, ya, sebelum kita mengucapkan sebuah kalimat, kita akan bisa memprediksi respon apa yang akan ditunjukkan oleh penerima pesan kita. Kita bisa memprediksi, sehingga kita bisa harus hati-hati, ya. Dengan adanya prinsip ini, kita mestinya lebih berhati-hati dengan apa yang kita akan sampaikan, apa yang akan kita tuliskan, apa yang akan kita perilakukan kepada orang lain, karena kita bisa memprediksi. Contohnya seperti ini, ya. Ini ada iklan dari asuransi di Thailand, ya. Dia mengkonsep TVC-nya ini adalah dengan genrenya itu yang drama, ya, drama yang sedih, di mana ayah yang bisu dan tuli, ya, punya anak gadis, melarang anak gadisnya untuk berpacaran karena pacarnya ini adalah seorang preman, ya, sampai akhirnya si anak ini bunuh diri karena sering dibully oleh teman-temannya di sekolah karena punya ayah yang bisu dan tuli. Sampai akhirnya endingnya adalah si ayah membopong anaknya yang mencoba bunuh diri ini ke rumah sakit, ya, ke rumah sakit. Ini sad ending. Kemudian di belakangnya muncul logo dari asuransi. Nah, si pembuat iklan ini, si pihak asuransinya tentunya bisa memprediksi respon apa yang akan timbul oleh penonton. Responnya apa? Ya akan menangis, akan sedih ketika melihat iklan ini, gitu ya. Kemudian ini adalah iklan dompet duafa Republika yang ada di billboard, kemudian ada di flyer dan poster, ya. Dari ekspresi model yang dipakai, kemudian gestur-gesturnya, atribut pakaiannya yang dipakai, ya. Ini si pembuat iklan tentunya bisa memprediksi, ya, harapannya apa yang ingin ditimbulkan dari konsep visual yang seperti ini. Apakah timbul iba, ataukah yang diinginkan itu kebahagiaan dan sebagainya. Nah, di sini prinsip tersebut bekerja.